Salam Batu Karang. Kita ini mempunyai Bunda Maria. Sekarang di sini pakai pakaian kayak begitu. Itu Bunda Maria atau apa? Bunda Maria atau siapa? Bunda Maria. Hah? Bunda Maria. Bocah kecil ya tahu, nggak usah soal Bunda Maria. Lihat tuh Bunda Maria. Jangan dilihat bajunya, tapi tolong dilihat hatinya. Orang itu merefleksikan dalam hidup itu jangan lahirnya, tapi sampai dalam. Apa sih yang ingin saya katakan Bapak Ibu? Bunda Maria itu perempuan atau laki-laki? Nah, udah dites dulu. Nanti, bener pakaian gitu itu laki-laki ya kamu itu terlalu. Namanya Bunda Maria itu pasti perempuan. Walaupun pakaiannya laki-laki, namanya tomboy. Tidak ada Maria tomboy, itu Maria yang halus seperti itu. Kalau saya lihat Pak, Maria ini wajahnya wajah bule gitu ya. Gitu ya, bule. Pakaiannya Betawi ya, betul. Betawi. Enggak apa-apa, bule kampung Betawi kan jadi asik tidak kan gitu. Bangga kan gitu ada bule pakai pakaian Betawi. Namanya Bunda Maria. Bunda Maria itu bule tahu nggak? Ya enggak? Iya, kamu nggak ngerti lagi. Nah, Bunda Maria itu seorang perempuan, seorang wanita yang memiliki hati. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat pertama kali, yaitu peristiwa Maria diberi kabar gembira. Hah? Nggak mungkin dong. Aku kan belum bersuami. Ini wanita. Hati-hati kalau kemudian melihat Maria yang model begini. Karena memang benar dia baru bertunangan dengan namanya Yusuf. Belum nikah. Kok diminta untuk apa? Jangan takut kamu. Kamu akan mengandung. Namanya Yesus, laki-laki, namanya Yesus. Ya ampun, mana bisa gitu. Tapi kemudian Gabriel bilang, jangan takut. Karena Roh Kudus yang akan bekerja dan akan menunjukkan itu semua padamu, Maria. Oh ya. Akhirnya, Maria, kamu tidak usah takut. Percayalah kepada Tuhan Allah. Bahwa Tuhan Allah punya rencana dalam dirimu yang hampir-hampir tidak bisa pikiranmu itu menjelaskan, mengertinya. Tapi percayalah kepada Maria. Maka Maria bilang apa? Aku ini hanya hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataanmu. Itulah ungkapan percaya Maria. Di mana peristiwa yang akan terjadi dalam hidupnya itu hampir-hampir akal budinya tidak bisa menjelaskan. Tapi hanya dimengerti oleh Maria dengan iman. Satu, komunikasi itu belajar dari Maria harus didasari iman keyakinan. Dua, kita ajak untuk peristiwa Kana, di mana Bunda Maria itu ngomong sama Yesus. Tak bisa nanggung. Apa maumu Mama? Waktuku belum tiba Mama. Kamu nggak tahu kan itu? Kamu percaya janjel kan? Ini tak dramatisasi. Tapi penting isinya sama gitu. Ya jangan ikut-ikutan ya. Ya Maria marah sebenarnya kan seharusnya marah. Ini anaknya siapa kau? Kau belum tahu waktu mengandung bagaimana ceritanya. Kau tak minta tolong aja. Mereka kehabisan anggur. Saya minta supaya kamu itu bagaimana caranya. Kamu anak laki-laki harus punya pikiran bagaimana mengatasi persoalan kehabisan anggur. Pesta ini kalau habis anggur kacau balau. Semua bubar, nama baiknya jadi jelek. Semua kacau, semua jadi pertengkaran dan sebagainya. Yesus tolong. Malah kau jawab, apa mau Mama? Waktuku belum tiba. Kalau aku jadi mamanya, anak siapa? Kan gitu kan. Mbok yang ngomongnya, ya sabar Mama, nanti saya belikan anggur yang baru. Kan enak jawabannya. Tetapi apa yang terjadi? Maria memiliki cara komunikasi yang baik. Apa yang Anda pelajari dalam peristiwa di Kana dari Bunda Maria berkaitan dengan komunikasi itu? Maria tidak melanjutkan komunikasi dengan Yesus dengan berbantah-bantah. Tapi Maria paham karena dia sudah punya iman di peristiwa pertama tadi bahwa Yesus takkan pernah tidak mendengarkan apa yang diinginkan hati Maria. Maka walaupun Yesus bicara seperti itu, Maria kemudian dengan yakin dan percaya, para pelayan. Salah. Mohon maaf.
Ini mama ya aku langsung mati saja kau pelayan. Isi tempayan itu ya sampai penuh. Sini, bawa cendok, satu cendok bawa sini. Dan kemudian diberikan kepada pemilik tuan pesta. Tuan pestanya cewek. Hah? Mengapa kamu keluarkan anggur ini dari awal sampai sekarang? Anggur yang bagus. Tidak mungkin dong. Biasanya mana panitia? Kamu panitia juga beres. Harusnya anggurnya itu bagus baru yang tidak bagus. Ini bagus terus. Siapa yang buat ini? Coba. Kalau waktu itu Maria berkomunikasi dengan Yesus, waktu minta anggur itu berargumentasi dengan kekerasan. Oke gitu ya. Tidak akan terjadi berkat dan rahmat. Kita belajar dari Maria, komunikasi dalam iman, dan kemudian yang kedua adalah komunikasi jangan berbantah-bantah. Ini yang kita boleh belajar dari Bunda Maria di novena hari ke-8. Berkomunikasi ala Maria, berkomunikasi dengan eksternal. Gaya pertama Maria adalah bicara komunikasi dengan iman, keluar dari ketulusan hati. Yang kedua, belajar Maria berkomunikasi dengan apa? Tidak usah berbantah-bantah, ngalah sedikit juga nggak apa-apa. Tujuannya adalah berkat yang akan kita dapatkan bersama-sama. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini sedih sekali. Aku juga ikut sedih. Kamu tahu, kalau kamu sakit, mamamu sedih kan? Ya kan? Siapa ada mama yang anaknya sakit tidak sedih? Itu mama yang model mama modern itu, yang harus bertemu dengan saya. Setelah bertemu, mama, kamu tahu anakmu sakit? Malah jawab begini tuh mama itu. Terus ngapain? Anak-anakku juga bukan anak Romo. Udah tahu mama, aku nggak punya anak, udah sebut-sebut. Pasti sedih. Saya aja sekarang sebagai closing penutup. Bagaimana komunikasi Maria yang hebat itu? Ketika Maria melihat anaknya disalib. Yesus disalib. Terus Yesus berkata kepada mamanya, "Mama, inilah anakmu." Bukan gitu sih kayaknya. Mau nama Yesus salib kan. "Ibu, inilah anakmu." Maria buat apa waktu itu? Tahu nggak Anda? Enggak. Anda tahu nggak? Nggak tahu. Belajarlah Mbak Bu. Aduh, gitu loh. Gimana mau belajar kamu? Maria kenapa itu? Maria buat apa? Mbak Maria buat apa? Pelayan-pelayan. Maria buat apa? Maria ini Maria modern. Maria buat apa? Lumrahnya wanita yang baik itu kan nangis. Aduh Yesus. Kan gitu, nggak jawab. Iya, Maria baik pasti menangis. Iya. Tahu nggak waktu itu Maria menangis di bawah kaki salib Yesus? Tahu nggak? Nggak tahu karena kamu nggak pernah lihat. Ya kan? Ya coba dilihat itu loh. Ketika Maria di bawah kaki salib lihat anaknya mau sekarat meninggal itu gimana? Pastilah Maria itu menangis. Tapi Maria tidak pernah mengkomunikasikan tangisan itu secara lahiriah, tapi dalam hatinya. Nangis dalam hati itu gimana? Tapi sebenarnya yang penting adalah bukan lahiriah. Tapi lihat, Maria sangat sedih. Bahkan saya boleh bilang dia menangis dalam hati. Tetapi dia tidak pernah ungkapkan kesedihan itu, ditunjukkan di depan anaknya. Dia ingin meyakinkan anaknya, kuat nak, kamu harus mengalami seperti itu. Mama sebenarnya kalau ditanya itu sedih, tapi saya tidak ingin menunjukkan kesedihannya itu kepada anaknya. Maria ingin menunjukkan dalam kesedihan itu harapan kepada anaknya supaya nanti bangkit sebagai tanda kemenangan atas dosa manusia. Kita belajar komunikasi. Tidak usah menunjukkan kesedihan, kepameran kehebatan kita, atau prestasi kita, atau peran kita dalam kehidupan ini. Tapi tunjukkan dalam hatimu masing-masing. Dengan apa?
Anda bisa mengkomunikasi bahasa tubuhmu itu sebagai komunikasi yang meneguhkan harapan orang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, itulah kalau kita ingin belajar dari Bunda Maria sebagai idola komunikasi kita, terutama komunikasi secara eksternal. Eksternal itu luar itu kan? Wah. Nah, kalau ke dalam aja saya sudah peringatkan, hati-hati. Bicara dengan sesama kita internal itu hati-hati, apalagi eksternal. Ditata kata-kata dan maksudnya apa, supaya menyejukkan hati, supaya melegakan hati, terakhir supaya menjadi jelas, membuat orang lain menjadi paham tentang apa yang terjadi. Saya mau ke sana terlalu jauh ya, sana itu jelek-jelek. Bagaimana menjadi seorang yang memiliki spirit batu karang? Salah satunya adalah orang itu tahu berkomunikasi. Komunikasi itu yang bagaimana? Komunikasi itu jangan komunikasi karena posisi. Aku sebagai pastor, kamu sebagai umat, apa yang saya katakan, kamu harus. Ya, ada diskusi dong. Diplomasi dong, adu argumen dong. Maka yang paling berguna komunikasi ini dan selalu menjadi komunikasi yang sulit adalah komunikasi dengan hati. Maka hati-hati kalau ngomong tuh. Maka kalau orang itu seperti batu karang, mempunyai hati yang baik dan kuat untuk sebuah kebenaran dan kebaikan, maka cara bicaranya itu pasti baik dan bermanfaat. Ya, diulang lagi. Salam batu karang. Salam batu karang. Kamu mau dirikan gereja itu kan di atas batu karang. Supaya apa? Supaya Anda diingatkan mendirikan gereja di atas batu karang, supaya gerejanya itu kuat. Pondasinya itu batu karang, bukan pasir. Itu tandanya orang membangun dengan bijaksana. Seperti orang bijak membangun rumahnya di atas batu karang dan bukan di atas pasir. Kita akan membangun sesuatu, harapan kita bersama, terutama untuk para panitia. Pelan-pelan saja mari kita saling dukung satu dengan yang lainnya. Apa yang menjadi harapan yang kita mohonkan kepada Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi itu suatu hari akan terjadi. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Salam batu karang. Salam batu karang.